yang dimana di antara anggur-anggur impor yang mudah berbuah salah satunya adalah jenis Gosvi ya. Kalau kita menanam tanpa greenhouse yang langsung kena sinar matahari, ini di atas langsung matahari tanpa greenhouse, dikala musim hujan yang sangat lebat di mana air hujan itu banyak kandungan gizinya di antara nitrogen ya untuk pertumbuhan bukan untuk pembuahan. Itu kalau kita menanamnya di luar greenhouse seperti ini loss itu rawan pecah buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa pecinta anggur sekalian. Kali ini di video Mas Pandu Nirwana akan kita review jenis anggur Gosvi, yang dimana di antara anggur-anggur impor yang mudah berbuah salah satunya adalah jenis Gosvi ya. Seperti ini. Nah, ini sistem trellis yang sering saya bilang kalau anggur itu bisa di pot, bisa di tanah, bisa dalam bentuk tralis pagar seperti ini, bisa para-para, bisa tralis melingkar, bisa di bentuk bonsai ya. Biasanya penggiat-penggiat anggur yang suka tantangan dia membuat anggur seperti bonsai. Artinya dia di pot yang kecil terus dibuahkan yang sangat unik. Ya, ini kalau yang ini contoh tralis ya, kita lihat yang seperti video-video sebelumnya saya bilang. Kalau kita menanam tanpa greenhouse yang langsung kena sinar matahari, ini di atas langsung matahari tanpa greenhouse, dikala musim hujan yang sangat lebat di mana air hujan itu banyak kandungan gizinya di antara nitrogen ya untuk pertumbuhan bukan untuk pembuahan. Itu kalau kita menanamnya di luar greenhouse seperti ini loss itu rawan pecah buah ya. Supaya tidak pecah, untuk menghindari buah-buah kita nggak pecah di musim hujan yang tanpa greenhouse, itu salah satunya ditutup mulsa medianya. Nah, seperti ini. Ini kita tutup plastik ya, kita tutup plastik medianya. Nih, kita tutup plastik. Kenapa tutup plastik? Mengurangi air ya, debit air. Karena apa? Ini anggur udah mulai mateng, mulai masak. Kalau kebanyakan air ya, kita contohkan ini kemarin dibuka selama seminggu. Nah, dia akan pecah seperti ini. Walau dia pecah tidak busuk, cuma mengurangi keindahan. Yang harusnya itu anggur dia mulus seperti ini ya. Tidak ada yang pecah. Bagus, ini bagus jenis Gosvi. Jadi kalau kita artinya kita merawatnya dengan benar, insya Allah panen walaupun di musim hujan tetap bagus. Nah, ini akan saya coba ya rasanya. Manis para pemirsa. Tidak berair ya, tidak berair, ini saya tekan tidak keluar airnya. Beda dengan jenis Ninel, Mizina, Harol, termasuk jenis Tran, dia berair. Kalau ini tidak berair, ini seperti jenis banana ya, banana Taldun, termasuk Gosvi dan akademik. Heliodor itu anggur-anggur impor yang airnya sangat sedikit. Artinya dikala dia mateng itu bener-bener dia keras. Nah, bagi yang pemirsa yang suka anggur-anggur yang tidak berair, artinya tidak juicy, mintanya yang crunchy ya, crunchy itu bahasanya itu dia kering ya. Itu salah satunya adalah Gosvi, akademik, Heliodor, terus Taldun. Yang terbagus adalah Taldun, karena kalau Taldun ini kecuali buahnya besar-besar, sejempol tangan gedean lagi, dia pulen ya, bener-bener enak ya Taldun itu. Termasuk ya kalau ini juga enak juga, tapi kalau untuk rasa dia dimenangkan oleh Taldun. Cuma warna merah. Bagi para pemirsa yang suka anggur hitam, recommended adalah anggur jenis Gosvi. Nah, apakah sulit Pak anggur Gosvi dibuahkan? Tidak. Nanti caranya gampang. Yang penting nanam anggur adalah tinggi dulu ya. Setelah tinggi kira-kira 2-3 meter, ditekuk. Nah, ini tekukannya para pemirsa. Ini kita lihat ya. Dari sini ditekuk, nyampe sini dipotong. Oke, ini bekas potongannya masih ada. Nanti akan tumbuh tunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita pelihara itu 7 tunas ke atas. Setelah ke atas kira-kira 20 daun, ujungnya dipotong ya, seperti ini contohnya. Seperti ini potong. Kenapa ini dipotong? Ya, dipotong, ini juga dipotong.
untuk mengisi nutrisi di batang. Biarkan daun-daunnya seger ya, daunnya dibiarkan seger gitu ya. Setelah itu begitu daunnya udah mulai melengkung seperti ini, yang tentunya kita mengganti pupuk para pemirsa. Dari pupuk pertumbuhan NPK atau mungkin Ponska atau mungkin KNO3 merah, molase, jakaba, PSB ya, yang banyak kandungannya unsur nitrogen, artinya untuk pertumbuhan kita ganti MKP dan KNO3 putih, atau mungkin ditambah sedikit boron juga boleh. Kalau saya menggunakan MKP. Kalau tidak punya MKP, tidak punya KNO3 putih, tidak punya boron, bisa hanya satu saja, NPK grower, karena kandungan fosfatnya tinggi. Nah, kandungan fosfat itu cenderung memperbanyak akar. Dengan akar yang banyak, penyerapan nutrisi banyak, dia akan banyak nutrisi di batang. Nah, setelah itu kita lihat setelah batang daun-daunnya nekuk, dikasih MKP selama 3-4 kali, kita lakukan pembuahan dengan cara kita pilih mata tunas yang gede. Contoh ini mata tunas gede ya Pak Pemirsa. Terus kita potong di sini, setelah dipotong 1 daun dibuang, atau 2 daun boleh ya, ini dibuang. Nah, seperti ini. Nanti setelah 1-2 minggu dia akan tumbuh tunas baru. Nah, tunas barunya membawa bunga. Ingat, ketika dia membawa bunga, jangan dipupuk. Karena apa? Rawan rontok pupuknya. Kalau dia overdosis sedikit saja, itu akan bunganya rontok. Nah, ketika kapan bisa dipupuk ulang? Ketika sudah menjadi buah, menjadi beri buah ya, itu sebesar beras atau sebesar jagung yang kecil-kecil. Nah, ketika dia sebesar jagung kecil-kecil, seyogianya dipupuk ulang menggunakan MKP KNO3 dengan dosis setengah dari yang awal. Kalau yang awal itu umpamanya 1 sendok MKP, 1 sendok KNO3 putih, boron setengah sendok dengan 10 liter air. Ini setengah-setengah saja, setengah sendok. Karena apa? Takut kaget nih pohon, karena udah kira-kira ada 2-3 minggu tidak dipupuk. Nah, per minggu ya kita pupuk sampai dia variation. Variation itu perubahan warna, karena semua anggur impor dikala dia kecil ke besar itu berwarna hijau ya, hijau tidak hitam. Nanti setelah dia variation perubahan warna, dia akan menuju ke hitam, menuju ke merah, menuju ke yang hijau. Biasanya hijau menjadi hijau ke kuning-kuningan mengkilap seperti itu. Nah, itu dihentikan pemupukan, dikurangi penyiraman. Kenapa kok dihentikan pemupukan, dikurangi penyiraman? Supaya ini buahnya cepat masak. Terus kenapa kok dikurangi penyiraman? Dengan harapan di kala musim hujan seperti ini, dia tidak berlebih air. Apabila berlebih air, dia memungkinkan 1, buahnya pecah, 2, jamur datang. Karena jamur sebenarnya kalau menurut saya ya, yang saya lihat sehari-hari, dia itu datang karena kebanyakan unsur nitrogen ya, sering hujan, terus daunnya akan diserang. Nah, ini mulus ya Pak Pemirsa. Kalau ada jamur, ciri-cirinya di sini kelihatan ada tepungnya. Ada tepung, kalau enggak di sini, kalau yang di sini dia kayak karat, itu namanya karat daun seperti besi gitu. Nah, kalau di sini embun tepung ya, embun tepung. Kalau ada juga yang seperti panu gitu, bulat-bulat putih-putih. Tapi jangan takut, karena itu ada obatnya. Obatnya apa? Ketika pohon anggur kita terkena jamur, kita bisa menggunakan, kalau saya pribadi, saya gunakan Ridomil Gold. Kalau enggak Nativo atau Amistar Top. Banyak orang yang bilang, Pak, saya menggunakan antrakol. Antrakol adalah pencegahan. Ketika anggur kita tidak diserang jamur di musim hujan, monggo silahkan seminggu sekali disemprot antrakol. Tapi kalau sudah terkena jamur, boleh menggunakan Ridomil Gold, Nativo atau Amistar Top. Nah, ada satu lagi yang penting, apabila kita menggunakan obat-obatan apapun, mau obat jamur, mau obat serangga, insektisida, campur dengan Mama Lemon atau Sunlight. Tapi kalau saya pribadi menggunakan Mama Lemon. Kenapa? Karena obat-obatan itu akan merekat lebih lama, karena ada perekatnya seperti itu. Oke, nanti kita lanjut season berikutnya. Selalu ikuti Pandu Nirwana. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong di subscribe, like, kalau perlu di share ke teman-teman, supaya kita ke depan menjadi swasembada anggur Indonesia. Swasembada anggur tentu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.